Kalia Zahra. You can call me Kalia. My student number is 041. Today, I'm so excited to present my video of Journal Presentation Club for Analytical Chemistry Talks with my special lecturer, Dr. Harry Satyakusuma. So, join me and enjoy this video! Baik, setelah tadi saya paparkan mengenai profil jurnal yang saya pilih dan akan saya presentasikan atau bedah dengan judul Mass Spectrometry for Breath Analysis. Oke, jadi di jurnal ini membahas 8 topik. Yang pertama, introduction. Yang kedua, breath is the new gold. Yang ketiga, chromatography coupled with mass spectrometry. Yang keempat, AMS in breath analysis. Yang kelima, breath analysis of mammals by mass spectrometry. Yang keenam, ada data analysis. Yang ketujuh, beyond mass spectrometry and comparison. Dan yang terakhir ada conclusion and outlook. Nah, jadi di poin 3 dan 4 nanti ada subbab yang menjelaskan masing-masing dari alat yang digunakan pada metode tersebut. Kalau chromatografi coupled with mass spectrometry, di dalam jurnal ini membahas menggunakan 2 alat. Yang pertama GCMS dan yang kedua LCMS. Nah, nanti selanjutnya nanti saya juga akan bahas tata cara kerjanya beserta gambarnya. Lalu kedua alat ini nanti akan menjelaskan antara lain prinsip, karakteristik, typical application, dan development trend. Nah, nanti di setiap typical application ada subbabnya lagi. Oke, nah yang poin 4 itu nanti menggunakan 4 alat. Yang pertama adalah PTRMS atau yang digunakan dalam menganalisis napas untuk mengidentifikasi dan mengukur senyawa volatil secara real time. Nah, yang kedua ada SIFT-MS yang memiliki kepanjangan Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry. Yang ketiga ada ASI, yaitu Attractive Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Dan yang keempat ada SESIMS, yaitu Secondary Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Nah, di setiap alat itu nanti juga akan dibahas mengenai prinsipnya, karakteristiknya, dan kegunaannya dalam bidang analisis napas. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke jurnalnya. Oke, langsung aja kita bedah jurnal Mass Spectrometry for Breath Analysis ini. Jadi yang pertama, introduction. Exhaled breath of human mammals contains a large amount of molecular fingerprint information. Nah, atau yang bisa disebut dengan sidik jari fingerprint. Jadi, hembusan nafas dari manusia dan mamalia itu mengandung banyak molekular sidik jari. Lalu di sini disebutkan bahwa exhaled breath analysis was a visible heart assessment tools. Maksudnya, analisis nafas ini merupakan alat penilaian kesehatan yang layak. Lalu di sini disebutkan bahwa komponen nafas yang dianalisis itu merupakan VOCs atau senyawa organik yang mudah menguap. Kemudian di sini disebutkan lagi tentang human's fingerprint. The compounds exhaled by each person as they breathe are as unique as a human's fingerprints, and physical diagnosis research showed a cancer based on this compound. Nah, kenapa dikatakan unik? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sidik jari manusia itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan begitu pula dengan senyawa yang dihembuskan di setiap orang itu juga beda-beda. Some components from breath were screened out as the group of candidate biomarkers. What is biomarkers? Biomarkers itu merupakan indikator biologis.
Biomarker ini merupakan molekuler yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau memprediksi keberadaan, perkembangan, atau respon terhadap penyakit atau kondisi medis tertentu. Nah, jika mereka menunjukkan korelasi atau hubungan statistik, berarti sampel yang dianalisis terindikasi penyakit tertentu. Namun, aplikasi diagnosis ini masih terbatas karena masalah metode time drift, batch effect, and replicability. Di sini disebutkan masalah overfitting. Overfitting adalah sebuah model atau algoritma mesin terlalu menghafal pola, sehingga jika model itu dihadapkan pada pola baru, itu tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik. Saat ini, beragam teknik telah dijelaskan untuk mendeteksi VOC dalam napas yang dihembuskan, seperti menggunakan spektrometri massa, kromatografi tandem. Contohnya menggunakan gas kromatografi MS dan liquid kromatografi MS. Lalu dapat menggunakan metode AMS atau ambient mass spectrometry. Nah, dalam jurnal ini menggunakan 4 metode alat, yaitu proton transfer reaction mass spectrometry, selected ion flow tube mass spectrometry, extractive electrospray ionization mass spectrometry, dan yang terakhir secondary electrospray ionization mass spectrometry. Mereka ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, gas kromatografi dan liquid kromatografi ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu mereka sama-sama mempunyai fasilitas pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi biomarker secara spesifik dan multiple. Namun, kekurangannya mereka harus melewati proses prakonsentrasi sampel terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu breath is the new blood, atau napas adalah darah baru. Respirasi adalah jalur metabolisme penting yang menopang aktivitas kehidupan tubuh. Nah, di nafas manusia ini mengandung ratusan VOC yang tadi telah disebutkan. Nah, di sini kita tuliskan nafas itu mengandung VOC atau volatile organic compounds. Nah, di sini dijelaskan bahwa aliran darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan seluruh komponen kimianya itu akan ikut melalui aliran darah tersebut. Nah, komponen kimia ini sebelum dihembuskan, VOC-nya akan dilepaskan dari darah dan dicampur dengan semua metabolit lokal dan agen metabolit. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwa dengan demikian VOC yang dilepaskan dari darah dicampur dengan semua metabolit lokal dan agen metabolik sebelum dihembuskan. Sampel nafas ini kan berasal dari paru-paru, mulut, hidung. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa melalui analisis kualitatif VOC ini diperoleh informasi real time. Nah, yang dimaksud real time di sini adalah semua bagian tubuh terhubung melalui aliran darah. Nah, nafas ini dapat digunakan untuk melihat kondisi. Tetapi tidak hanya kondisi saja, tapi juga penyebab penyakitnya itu apa. Nah, hal ini karena semua bagian tubuh itu terhubung melalui aliran darah itu tadi, sehingga bisa memberikan informasi yang real time. Nah, di sini disebutkan juga tentang variability of human breath, variabilitas bawaan yang menjadi tantangan dalam pengidentifikasian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa nafas ini memiliki pola variasi yang berbeda-beda ya, seperti sidik jari. Nah, ini tuh menyebabkan challenge gitu dalam penelitiannya. Kenapa challenge? Karena susah untuk mengenali dan menangkap pola-pola dengan akurat. Oke, selanjutnya analisis online nafas yang dihembuskan telah diterapkan pada stres oksidatif untuk mendiagnosis penyakit seperti paru-paru, gastrointestinal, dan gangguan metabolisme dan banyak penyakit lainnya.
Oleh karena itu, penyakit dapat didiagnosa oleh metabolit di dalam darah dan juga oleh VOC di dalam nafas. Nah, hal ini yang membuktikan nafas itu sebagai new blood atau nafas itu sebagai darah baru. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga, yaitu chromatografi coupled with mass spectrometry, yang di sini akan membahas GCMS dan juga LC-MS. GCMS itu merupakan spektrometri massa kromatografi gas atau gas kromatografi mass spectrometry. Teknik ini digunakan untuk menganalisis sampel matriks kompleks untuk analisis offline dari gas yang dihembuskan. Nah, prinsipnya ini menggunakan tekanan uap yang signifikan di antara 30 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke skema alatnya aja biar paham ya. Ini ada Eichelberg atau gas hembusan nafas yang diambil dan dimasukkan ke dalam gas kromatografi mass spectrometry melalui inlet. Nah, inlet itu sebagai wadah dari nafasnya yang akan dianalisis gitu. Selanjutnya, nafas ini masuk ke dalam kolom atau kolom pemisah. Nah, di sini terdapat fase diam dan fase gerak. Di fase diam sendiri, untuk memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel. Dan kemudian dibawa oleh fase gerak, yaitu gas pembawa mengalirkan sampel. Nah, pemisahan antara kedua ini berdasarkan berat molekul dan kecenderungannya untuk berinteraksi dengan fase diam. Kemudian, yang sudah dibawa dengan fase gerak tadi masuk menuju ionization atau ionisasi. Nah, di sini sampel akan diionisasi dengan tujuan mengubah molekul-molekul senyawa menjadi ion-ion bermuatan positif atau negatif sehingga dapat dideteksi. Nah, di sini ini termasuk merupakan gambaran ion-ion yang apa? Misal dia ion positif, ion negatif, seperti itu. Nah, kemudian ion yang tersebut melalui ini focusing lens atau lensa fokus yang berfungsi untuk menfokuskan ion-ion tersebut, ion-ion tadi yang sudah diionisasi di sebelah sini, sehingga terkumpul menjadi suatu aliran ion tunggal. Nah, ini seperti ini nih, menjadi aliran ion tunggal ya. Nah, aliran ion tunggal tadi masuk ke quadrupole mass analyzer. Jadi ini bisa bentar, di zoom sebentar ya. Oke, setelah memasuki quadrupole, quadrupole, quadrupole. Nah, ion-ion tadi yang sudah diubah menjadi satu aliran ion tunggal ini, kemudian masuk ke quadrupole. Nah, quadrupole ini terdiri dari 4 elektroda yang tersusun simetris. Nih, 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektroda yang tersusun simetris. Nah, tiap-tiap elektroda ini memiliki muatan listrik yang berbeda-beda. Diaplikasikan dengan arus listrik pada elektroda untuk menfilter ion. Nah, medan listrik dan medan magnetik yang diterapkan quadrupole akan memfilter berdasarkan massa atau charge ratio. Nah, ion-ion yang memiliki massa atau charge ratio yang sama dengan medan listrik dan magnetik dari elektroda tadi akan terus melewati quadrupole
sampai menuju ke detektor nanti. Nah, dan yang beda, yang massa dan charge rahasia beda kan ditolak sehingga tidak ikut teridentifikasi seperti itu. Nah, ion-ion yang dikirim di sini itu masih terlalu lemah sehingga di sini adanya elektron multiper nih, elektron multiper. Nah, fungsinya ini adalah untuk em, memperbesar atau mengamplifikasi sinyal agar bisa diukur atau dianalisis lebih akurat. Nah, di sini tuh diperbesar dulu ya. Caranya dengan mengubah sinyal listrik ke dalam sinyal yang lebih besar dan lebih mudah diukur seperti itu. Nah, setelah sinyalnya besar, kan berarti dia siap untuk dianalisis lebih lanjut sehingga masuk ke komputer. Nah, di komputer ini sinyal dihitung dan dijadikan spektrum massa yang menunjukkan berbagai senyawa di dalam sampel tersebut. Itu. Oke, selanjutnya kita mau bahas karakteristik dari gas kromatografi mass spektrometri. Memanfaatkan pemisahan dengan efisiensi dan sensitivitas yang tinggi. Nah, jadi sebagai detektor, spektrometri massa itu dapat mendeteksi massa ion. Yang nantinya data akhirnya itu berupa sinyal spektral massa dari senyawa yang dideteksi itu. Dan juga untuk mengatasi keterbatasan analisis kualitatif dengan gas kromatografi. Nah, kenapa tadi disebutkan bahwa memiliki efisiensi dan sensitivitas yang tinggi? Karena GCMS ini mempunyai 3 dimensi rasio, yaitu yang pertama ada massa terhadap muatan, yang kedua ada waktu retensi, dan yang ketiga itu dimensi rasio intensitas. Nah, tapi di sini juga disebutkan juga sampel itu perlu dilakukan prakonsentrasi terlebih dahulu sebelum dianalisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke typical application. Nah, yang pertama itu GCMS itu bisa digunakan untuk cancer diagnosis atau mendiagnosis cancer. Itu diambil contoh bahwa dari 270 nafas manusia itu menjadi 23 senyawa yang berbeda. Nah, analisis nafas ini menggunakan gas kromatografi MS menggunakan ditambah dengan nanoray cerdas buatan. Nah, apa itu nanoray? Nah, jadi nanoray itu merupakan sensor nanoskala yang digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi biomarker kanker di dalam nafas. Nah, yang kedua itu bisa juga digunakan untuk analisis kanker paru-paru yang ditambah dengan aldehid sebagai biomarker atau penanda dari analisis ini. Sebagai biomarker, peningkatan konsentrasi dari aldehid ini dalam nafas dapat dijadikan indikator adanya kerusakan oksidatif pada sel paru-paru yang terkena kanker. MPM atau microscopic particle manipulation. Nah, jadi penyakit MPM ini disebabkan karena paparan asbes. Cara analisisnya yang pertama itu adalah sampel dipanaskan. Kemudian ketika dipanaskan itu kan akan menguapkan VOCs-nya atau senyawa volatilnya. Dan nanti akan menciptakan gas yang kemudian gas itu yang akan dianalisis untuk mendeteksi apakah ada MPM atau tidak. Selanjutnya di situ disebutkan head and neck cancer atau HNC. Prosedurnya sama seperti yang tadi, nanti akan dideteksi menggunakan biomarkers. Nah, jika ada teridentifikasi, nanti biomarkersnya akan menunjukkan peningkatan konsentrasinya, seperti itu. Oke, typical application yang kedua adalah diagnosis of pathogenic atau diagnosis mikroorganisme patogen. Jadi mikroorganisme patogen ini merupakan penyebab umum penyakit paru-paru. Di situ pertama disebutkan pentilfuran. Nah, pentilfuran ini merupakan
penyebab dari infeksi Aspergillus fumigatus. Dan pentifuran ini berfungsi sebagai biomarkers atau penanda infeksi. Nah, adanya pentifuran yang tinggi itu menjadi indikasi bahwa adanya infeksi dari Aspergillus fumigatus ini. Yang kedua adalah untuk pengobatan anti jamur. Nah, nanti setelah diobati ini akan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Oke, yang ketiga typical application-nya adalah respiratory disease surveillance. Itu sudah disebutkan IRDS. Nah, alat ini digunakan untuk mendiagnosis prediksi sindrom gangguan pernafasan akut. Nah, dianalisis dengan gas kromatografi dengan penanda teridentifikasi peroksida lipid. Jadi peroksida lipid ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari oksidasi lemak yang menyebabkan kerusakan oksidatif dari paru-paru. Selanjutnya ada octane number yang berfungsi memahami hubungan antara paparan lingkungan dan kesehatan napas. Dan juga untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis. Nah, itu bisa membedakan dia TB atau non-TB seperti itu. Oke, yang keempat other disease research. Nah, jadi bisa untuk mendeteksi penyakit lainnya. Nah, yang pertama di sini disebutkan yaitu penyakit skizofrenia. Nah, ini merupakan suatu penyakit di alveoli seperti itu. Jadi ini analisisnya menggunakan gradien rata-rata pentana dan karbon disulfida. Nah, karbon disulfidanya ini sebagai penanda atau biomarker dari identifikasinya. Penyakit yang kedua adalah diabetes. Nah, diabetes ini menggunakan suatu keton, yaitu lebih tepatnya aseton sebagai biomarkers atau penanda. Nah, kenapa aseton? Karena aseton ini dihasilkan ketika tubuh memakai lemak sebagai sumber energi karena kurangnya insulin. Dan yang ketiga ada pAH. Nah, ini di sini digunakan deteksi perbedaan konsentrasi senyawa-senyawa tertentu di alveoli. Oke, selanjutnya tren perkembangannya ya. Jadi GCMS ini kombinasi dari pemisahan dan identifikasi konstituen individual sampel gas. Nah, di sini juga udah ditemukan aplikasi yang paling canggih dan terbaru yaitu 2 dimensi. Jadi gas kromatografi 2 dimensi. Nah, itu memiliki resolusi yang tinggi atau dapat mengidentifikasi per triliun dari napas. Karena yang pertama tadi memiliki kekurangan harus dikalibrasi dan senyawa targetnya harus murni sebelum dianalisis. Oke, sekarang kita menuju alat yang kedua yaitu liquid chromatography mass spectrometry. Nah, alat ini menggabungkan kromatografi cair dengan mass spectrometry untuk mengidentifikasi senyawa. Nah, LC-MS ini menggabungkan pemisahan yang efektif dari senyawa yang tidak stabil secara termal dengan titik didih yang tinggi oleh LC dan identifikasi komponen oleh MS. Oke, sekarang kita lihat skema alatnya agar lebih paham mengenai LC-MS ini. Ini breath sample atau sampel nafas itu masuk melalui condensation tubing. Nah, condensation tubing ini memiliki fungsi yaitu untuk mendinginkan sampel nafas agar volatile organic compounds dapat mengembun dan menjadi collecting chamber atau penampungan yang berfungsi untuk menampung atau mengumpulkan sementara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke auto injector. Fungsinya adalah untuk memasukkan sampel secara otomatis
otomatis ke dalam valve. Nah, valve ini akan mengarahkan aliran sampel ke komponen yang tepat dalam mass spektrometri. Nah, selanjutnya em, akan dialirkan menuju kolom atau kolom kromatografi yang berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa sampel berdasarkan perbedaan sifat fisiokimianya. Selanjutnya di sini juga ada pump atau pompa 1, pompa 2 yang memompa fase gerak dan sampel. Lalu mix container yang mencampurkan fase gerak dan sampel sebelum dimasukkan ke kolom. Nah, tadi sebelum dimasukkan ke kolom itu em, dicampur dulu fase gerak dan sampel. Oke, setelah itu, nah ini di sini tuh menjadi ion-ion kan. Nah, ion-ion ini masuk ke dalam skimmer. Skimmer ini berfungsi untuk mengarahkan ion yang dihasilkan dari sampel ke dalam sistem. Nah, tadi kan nih ion yang dihasilkan dari sistem ini tadi diarahkan oleh skimmer. Selanjutnya di sini juga ada Z-shaped ion trajectory flow. Nah, ini merupakan jalur aliran ion yang dibentuk dalam mass spektrometri untuk memisahkan atau mengarahkan ion sesuai dengan massa dan muatan. Kemudian akan masuk nih ke dalam hexapole transfer optics. Nah, fungsi dari hexapole transfer optics adalah untuk mengatur aliran dan fokus ion yang dikirim ke sistem selanjutnya. Selanjutnya akan masuk ke quadrupole. Nah, di sini berfungsi sebagai filter massa untuk memilih ion yang akan ditangkap dan dialirkan kemudian ke hexapole collision cell. Nah, di sini digunakan dan di sini berfungsi untuk melakukan tumbukan atau collision. Collision ini merupakan tumbukan. Tapi tumbukannya itu yang terkontrol gitu antar ion dan gas kolisi. Nah, fragmentasi ion dan analisis berdasarkan pola fragmen yang dihasilkan. Oke, selanjutnya di sini ada pusher. Dan ia tuh mengarahkan ion yang difragmentasi ke dalam TOV-MS nih. Dia kan mengarahkan ke sini kan. Nah, ini adalah detektor untuk mengukur massa ion berdasarkan waktu yang diperlukan. Nah, kemudian, ini ada reflection. Reflection ini berfungsi untuk membantu mengarahkan dengan efisiensi yang baik. Nah, ion yang difragmentasi tadi dipantulkan dan diarahkan ke detektor. Ini ke detektor. Nah, di MCP detektor ini, eh, MCP sendiri itu adalah microchannel plate detector. Nah, ketika ion masuk ke detektor ini, mereka mengenai permukaan mikrokanal atau tabung kanal silinder dan menyebabkan pelepasan dan penguatan elektron. Lalu diakselerasi dan dapat menghasilkan listrik yang dapat diukur dan dikonversikan menjadi sinyal massa yang terdeteksi. Oke, saja di sini yang belum disebutkan yaitu vacuum pump dan mechanical vacuum pump. Oke, jadi ini berfungsi untuk menciptakan kondisi vakum untuk menghilangkan gas-gas analitik. Ya, jadi di sini tuh mereka menciptakan kondisi vakum
untuk menghilangkan gas-gas yang tidak dianalisis. Jadi agar alat-alat ini berjalan fokus hanya untuk mendeteksi senyawa yang akan dianalisis saja. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Nah, jadi gas kromatografi dengan liquid kromatografi ini lebih menang yang liquid kromatografi ya, karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu rentang analit yang luas, batas deteksi yang rendah, sensitivitas spektral massa yang tinggi, dan kapasitas pemisahan yang tinggi. Oke, selanjutnya typical application dari liquid chromatography MS yang pertama adalah untuk analisis obat-obatan terlarang. Nah, di sini disebutkan cannabis atau ganja. Jadi ganja itu mengandung cannabinoid. Nah, LC-MS ini dapat mendeteksi konsentrasi cannabinoid dalam sampel pernafasan. Nah, nanti jika cannabinoidnya terdeteksi dari sampel nafas, nah berarti orang tersebut memiliki atau orang tersebut mengkonsumsi ganja, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat untuk mendeteksi gangguan tetrahidrokannabinol. Nah, jadi penelitian ini menggunakan LC-MS dengan LLOH rendah. Nah, nanti jika ditemukan komponen psikoaktif utama kanabis dari napas atau D9 tetrahidrokannabinol. Nah, di situ juga disebutkan doping kontrol. Itu merupakan obat latihan. Nah, ini tuh digunakan untuk menguji obat latihan tersebut berdasarkan aerosol nafas sebagai matriksnya. Oke, kita masuk ke tren perkembangan. Jadi kebutuhan sistem perawatan kesehatan saat ini dan di masa mendatang adalah teknologi yang murah, mudah digunakan, dan non-invasif. Sangat cocok dengan LC-MS ini yang membantu untuk deteksi dini, diagnosis penyakit yang akurat, keberhasilan dalam pengobatan, dan tindak lanjut dari pasien setelah itu tuh harus seperti apa. Walaupun sudah memiliki banyak kelebihan, tapi tetap saja diperlukan. Oke, sekarang kita udah sampai poin keempat, yaitu AMS in breath analysis. Nah, apa sih itu AMS? AMS adalah ambient mass spectro. Alat yang digunakan yang pertama adalah PTRMS atau Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry. Nah, alat ini menggunakan reaksi transfer proton untuk mengionisasi senyawa volatil dalam sampel napas. Oke, kita langsung aja lihat ke skema alatnya agar lebih jelas. Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry. Yang pertama adalah dengan memasukkan sampel. Di sini sampel berupa H2O atau water vapor. Kemudian sampel masuk melalui hollow cathode atau elektroda berongga. Nah, hollow cathode ini digunakan untuk menghasilkan ion reagen dalam ruang reaktor. Gas reagen biasanya proton atau ion hidroksi. Dihasilkan oleh penghancuran gas reagen dengan arus listrik yang melewatkan melalui elektroda berongga. Hollow cathode ini juga bertindak sebagai sumber ionisasi dalam proton transfer reaction mass spectrometry ini. Kemudian, masuk ke concentric dynode. Kemudian masuk ke concentric dynode rings drip tube with electrical file. Nah, jadi concentric dynode rings ini merupakan serangkaian elektroda berbentuk cincin yang
ditempatkan di sekitar ruang detektor. Fungsinya untuk mempercepat dan mengumpulkan ion reagen yang dihasilkan oleh holokatot. Ion reagen yang terperangkap dalam medan listrik di sekitar dynode rings akan dipercepat menuju sampel napas yang akan dianalisis. Nah, di sini juga dimasukkan analit dari udara. Oke, selanjutnya ke alat time of flight mass spectrometer atau TOF-MS. Nah, di time of flight mass spectrometer, di sini merupakan detektor yang digunakan untuk menganalisis ion-ion yang dihasilkan dalam PTR-MS. Nah, setelah sampel tadi terpapar oleh ion reagen, molekul-molekul dalam sampel akan terionisasi. Nah, ion-ion ini yang akan diakselerasi oleh medan listrik ke dalam TOFMS. TOFMS akan memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya atau M per Z. Nah, mereka akan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk tiba di detektor. Dengan demikian, TOF-MS digunakan untuk mendapatkan spektrum massa dari sampel napas yang kemudian dapat dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi komponen yang terkandung dalam napas. Nah, setelah dari sini akan dihasilkan spektrum. Oke. Selanjutnya kita menuju karakteristik. Di sini disebutkan bahwa PTR-MS ini bergantung pada ionisasi kimia. Nah, secara khusus, analit menerima proton yang menyebabkan beberapa gugus fungsi atau cabang molekul analit itu terlepas dari molekul induknya. Nah, kemudian akan menghasilkan suatu fragmen. Selanjutnya, di sini disebutkan bahwa sampel diinjeksikan langsung sehingga kondisi udara di dalam ruangan itu perlu dijaga kebersihannya. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan dari sampel yang dianalisis. Selanjutnya juga di sini juga disebutkan bahwa hanya senyawa yang memiliki afinitas proton atau Pa yang lebih besar dari H2O itu yang dapat terionisasi melalui transfer proton. Nah, untuk mengatasinya itu perlu memakai suatu ion reagen. Selanjutnya disease diagnosis and monitoring. Nah, di sini disebutkan bahwa alat ini dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi COVID-19. Selain itu juga untuk identifikasi kanker, gagal ginjal, diabetes, dan menentukan stadium. Sama, yaitu dari senyawa organik volatil tadi, itu deteksi apakah ada senyawa pendeteksi seperti aseton, metanol, dan lain-lain. Kemudian bisa terdeteksi. Selanjutnya ada exercise. Nah, ini tuh can be used to monitoring physiological response to exercise. Nah, ini gimana sih caranya gitu? Nah, orang yang berolahraga itu akan menghembuskan senyawa prototype dari isoprena dan juga aseton. Nah, kadar ini itu akan lebih besar orang yang berolahraga daripada yang tidak berolahraga. Nah, ini tuh menunjukkan kecenderungan peningkatan aktivitas fisik. Nah, sama seperti yang tadi ya, dari skemanya itu VOCS, kemudian dicari senyawa pendeteksinya, yaitu aseton dan juga mungkin juga metanol.
Nah, nanti akan terdeteksi atau terindikasi. Selanjutnya adalah untuk healthy literacy monitoring. Aceton retail in human breath has been detected as a potential marker for smokers. Nah, jadi asetronitril ini merupakan senyawa identifikasi atau senyawa pendeteksi untuk mengidentifikasi apakah dia itu perokok atau bukan. Juga untuk dapat juga untuk electronic cigarette yang sekarang lagi booming-boomingnya ya. Nah, untuk mendeteksi electronic cigarettes ini senyawa pendeteksinya adalah propylen glycol, gliserol nabati, dan juga nikotin. Nah, ketiganya ini tuh juga turut serta dalam menghasilkan kurva korelasi yang baik untuk pendeteksian. Oke, selanjutnya ini juga bisa diaplikasikan di lingkungan. Recently, increased interest has focused on the diagnosis potential of metabolized exhale in exhale breath as the subtask group has been conjectured in the indoor air quality and environmental evaluation. Nah, jadi kualitas udara itu dapat untuk mengevaluasi lingkungan, yaitu dengan menganalisis senyawa organik volatil dalam sampel napas manusia yang ada di area tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke alat yang kedua, yaitu Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry. Nah, alat ini tuh menggunakan suatu tabung aliran yang terisi dengan gas reaktan. Nah, prinsip ini tuh menjelaskan skema alat. Nah, nanti jadi kita langsung bahas beserta gambarnya aja ya. Di sini sampel nafas yang dihembuskan masuk ke dalam microwave plasma. Nah, microwave plasma ini digunakan untuk menghasilkan ionisasi reagen seperti ion hidroksil atau ion amonium yang digunakan dalam SIFTMS. Nah, proses ionisasi terjadi melalui reaksi antara gas reagen dengan plasma yang dihasilkan oleh microwave. Selanjutnya, sampel masuk ke quadrupole mass filter. Nah, ini terdapat 4 elektroda ya, yang tersusun simetris. Oke, jadi di quadrupole mass filter ini digunakan untuk memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M per Z-nya mereka. Nah, ini berfungsi sebagai filter untuk memisahkan ion-ion yang diinginkan dan mengabaikan ion-ion yang tidak diinginkan dalam analisis. Nah, jadi sampel yang ingin dianalisis itu akan terus melaju ke dalam sistem yang selanjutnya, tapi ion-ion yang tidak diinginkan akan langsung ditolak gitu agar analisisnya menjadi fokus. Oke, langsung masuk ke yang selanjutnya, ada drift tube. Nah, drift tube ini adalah saluran panjang di mana sampel napas diionisasi dan diuapkan. Ion-ion yang menghasilkan produk ion yang terbentuk dalam drive tube ini akan mengalami penghancuran reaksi kimia dengan reagen yang dihasilkan. Nah, proses ini menghasilkan produk ion yang kemudian akan diukur dalam spektrometer massa. Nah, kemudian akan masuk ke dalam quadrupole mass spectrometer lagi seperti tadi. Nah, di quadrupole yang terakhir ini, dia akan mengukur intensitas ion untuk analisis kuantitatif dan identifikasi. Seperti itu. Selanjutnya karakteristiknya, jadi SIFTMS ini mempunyai keunggulan karena mempunyai 3 ion reagen opsionalnya, yaitu H3O, NO, dan juga O2.
Ion reagen ini dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan menghasilkan spektrum massa yang berbeda-beda. Nah, karenanya akan menghasilkan analisis kualitatif yang jelas. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu low volatile compound cannot be detected and the sample molecules need to be transferred to a vacuum dulu before ionisasi. Harus dimasukkan ke dalam vakum dulu sebelum diionisasi. Selanjutnya, typical application. Jadi SCFT-MS ini bisa diaplikasikan yang pertama untuk diagnosis and monitoring. Yang pertama adalah untuk mendiagnosis cancer atau kanker. Di sini disebutkan diambil 296 sampel yang kemudian dia lakukan analisis seperti itu ya. Artinya nanti dalam hembusan nafas itu dianalisis dari volatile organic compounds-nya dan dideteksi dari senyawa pendeteksi atau biomarkersnya. Nah, nanti dari itu akan teridentifikasi nih apakah dia kanker atau tidak, seperti itu. Iya. Selanjutnya adalah untuk infection disease atau penyakit menular. Nah, alat ini juga banyak digunakan dalam mengidentifikasi penyakit menular. A study analyzing VOC use was performed on breath, stool, and plasma sample. Nah, jadi nanti memiliki akurasi yang lebih baik, VCR positif daripada VCR negatif. Disebutkan juga tentang exhale yang dihembuskan dari nafas dan juga dari pernafasan atau dari hidung. Nah, tentu saja akan lebih disukai dari yang breath exhale, karena jika dari mulut itu untuk yang dewasa itu sulit dideteksi, karena dalam mulut itu mereka juga mengandung pseudomonas. Nah, itu merupakan penyebab dari infeksi HCN. Oke, selanjutnya disebutkan dapat untuk pengaplikasian di penyakit lain. Nah, di sini diambil sampel 56. Nah, dari 56 ini menjadi beberapa senyawa ya. Jadi itu bisa disebut dengan multivariate. Nah, untuk mendeteksi yang multivariate seperti ini menggunakan penggabungan PCA dan OSC PLSDA. Nah, apa itu PCA? Digunakan untuk mengurangi dimensi data yang dihasilkan dari profil senyawa volatil dalam sampel napas. Nah, ini dapat mengidentifikasi komponen utamanya yang mewakilinya itu apa. Kalau OSC PLSDA itu untuk membedakan nih kelompok sampel berdasarkan profil senyawa volatil dalam napas. Nah, ini untuk memisahkan dari yang tidak relevan atau yang tidak ingin diamati, sehingga dapat membedakan antara penyakit yang dianalisis atau memudahkan juga. Karena tadi yang diamati ada banyak ya, atau multivariate. Nah, sekarang kita masuk ke analisis di lingkungan. Nah, ini diambil contoh itu bushy road atau jalan di dekat jalan raya yang banyak polusi udaranya. Ini disebutkan bahwa sampel yang diambil dari napas yang ada di area itu menyebabkan VOC-nya itu terdeteksi 2 kali lipat lebih tinggi. Seperti itu. Ya, 2 kali lebih tinggi gitu konsentrasinya setelah dianalisis. Nah, itu juga mempunyai hubungan yang linear dengan kondisi dari udara di lingkungan tersebut. Oke, yang ketiga adalah untuk healthy diet. The fermentation of dietary fiber leads to the production of bioactive metabolites,
which can be monitored with SIFTMS. Ini disebutkan dia tuh memiliki 4 panel VOC yang dapat mengidentifikasi adanya kelebihan berat badan. Juga disebutkan bahwa kadar dari desin, 1 oktan, dan amonia and hidrogen sulfide dalam orang yang obesitas itu kadarnya lebih tinggi daripada di orang yang normal atau kurus. Selanjutnya others. Nah, di sini tuh juga bisa untuk mendeteksi apakah nafas orang ini merupakan seorang peminum alkohol atau whisky. Nah, deteksi dari jumlah etanol. Nah, jika jumlah etanol dalam napas dan darah atau konsentrasi etanol di bagian alveolar dari satu napas dapat secara akurat cocok dengan hasil deteksi alkohol dalam darah. Nah, itu dapat teridentifikasi bahwa sampel itu merupakan orang yang peminum alkohol atau whisky. Oke, selanjutnya masuk ke alat yang ketiga, yaitu extractive electrospray ionization mass spectrometry. Nah, alat ini tuh prinsipnya pengambilan senyawa volatil dari sampel napas menggunakan metode ekstraksi diikuti oleh ionisasi electrospray. Nah, nanti di sini menjelaskan skema alat, jadi kita langsung menuju ke gambarnya saja. Alat yang ketiga yaitu ESIMS atau Electrospray Enable Shift Mass Spectrometry. Nah, sesuai dengan namanya ya, electrospray, jadi di sini memakai spray solvent. Oke, sebelum itu kita membahas secara urut dulu. Jadi sampel bread masuk ke dalam flow rate regal. Oke, sebelumnya kita akan membahas urut dulu. Jadi bread sampel atau sampel nafas akan masuk melalui flow rate regulating valves. Nah, flow rate regulating valves ini merupakan kartu pengatur laju aliran dan digunakan untuk mengontrol aliran sampel cairan yang akan diionisasi dan dianalisis. Nah, dengan mengatur ini laju aliran atau flow rate, dapat dipastikan bahwa jumlah dan konsentrasi sampel yang masuk ke alat sesuai dengan kebutuhan analis. Oke, di sini juga ada heating area untuk memanaskan sampel yang kemudian masuk ke dalam ion mass inlet. Nah, ini merupakan saluran ion yang digunakan untuk memasukkan gas atau aerosol hasil penguapan sampel ke dalam alat analisis. Nah, di sinilah nih molekul sampel cairan yang telah diuapkan memasuki sistem ionisasi. Nah, di sini juga ada high voltage. Nah, tegangan tinggi digunakan untuk menciptakan medan listrik yang diperlukan dalam proses elektrospray ionisasi. Nah, medan listrik ini memungkinkan terbentuknya aerosol ion yang terdiri dari molekul-molekul sampel terionisasi. Dan di sebelah sini juga ada nebulizer gas supply. Nah, ini tuh memasuk gas nebulizer yang digunakan untuk membantu pembentukan aerosol dari sampel yang diuapkan. Gas nebulizer juga membantu memecah cairan menjadi tetesan kecil yang dapat diionisasi lebih efisien. Selanjutnya, ion-ion akan masuk ke dalam
ini quadruple mass filter. Nah, quadruple mass filter ini berfungsi sebagai filter untuk memisahkan dan memilih ion-ion yang akan dianalisis berdasarkan massanya terhadap muatan atau M per Z. Nah, ini memungkinkan analisis yang selektif karena nanti komponen yang akan dianalisis akan terus melaju ke sistem yang selanjutnya, tetapi senyawa yang tidak ingin dianalisis akan langsung tertolak seperti itu. Selanjutnya masuk ke ultra high field Orbitrap Mass Analyzer di sini. Nah, ini merupakan suatu detektor yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis ion-ion yang terbentuk selama proses ionisasi. Orbitrap Mass Analyzer dapat memisahkan dan mendeteksi ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M per Z, sehingga memberikan informasi komposisi molekuler dari sampel napas. Dan di sebelah sini, di bawah sini juga ada C-trap, merupakan suatu komponen yang digunakan dalam Orbitrap Mass. Jadi C-trap ini masih masuk ke dalam komponen dari Orbitrap. Nah, ini digunakan atau fungsinya digunakan untuk menangkap dan menyimpan ion-ion yang melewati detektor sehingga dapat diproses lebih lanjut untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya sampel akan melewati ion routing multiple. Dan ini digunakan untuk mengarahkan dan mengalirkan ion-ion ke bagian-bagian berikutnya. Jadi ini masuk ke sini untuk diarahkan menuju di sini ada high pressure cells dan low pressure cells. Nah, di sini high pressure cells ini yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bertekanan tinggi yang diperlukan oleh beberapa tahap analisis. Nah, di sini ada high pressure cells, di low pressure cells. Dan ini digunakan untuk apabila analis ini membutuhkan tekanan yang tinggi, dan yang low ini diperlukan apabila analis ini membutuhkan tekanan yang rendah. Selanjutnya, sampel akan masuk ke dual pressure linear ion trap. Nah, di sini di dual pressure linear ion trap ini berfungsi untuk menangkap, menyimpan, manipulasi ion-ion yang terbentuk selama proses ionisasi. Nah, ion-ion yang ditangkap di dalam dual pressure linear ion trap dapat diproses lebih lanjut untuk analisis massa, termasuk analisis fragmentasi dan identifikasi molekul yang terkandung dalam sampel napas. Nah, dual pressure linear ion trap ini memanfaatkan perbedaan tekanan di dalam sistem. Nah, kan perbedaan tekanan tadi ada low dan high, tekanan rendah dan tekanan tinggi, untuk mempertahankan ion-ion di dalam ruang penjebakan istilahnya. Nah, dalam tahap analisis massa, ion-ion dapat dipindahkan ke berbagai komponen lain dalam sistem untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, dengan adanya ini, dual pressure linear ion trap ini dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan analisis ion-ion yang dihasilkan dari sampel napas, sehingga memungkinkan identifikasi dan karakterisasi yang lebih lanjut. Seperti itu. Nah, karakteristiknya itu yaitu memiliki analisis yang cepat dan dapat langsung dilakukan tanpa pretreatment sampel untuk berbagai bentuk sampel matriks. Nah, hal ini menjadikan dia memiliki banyak keunggulan karena dapat digunakan secara luas untuk mendeteksi bahan kimia polar, non-polar, volatil, dan non-volatil dalam berbagai bentuk sampel.
Nah, typical application dari EMS ini sangat banyak dan beragam, dan tentunya banyak contohnya juga yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah untuk diagnosis and monitoring of disease, yaitu pengukuran langsung dari napas yang dihembuskan. Dan ESI with QTOIF-MS itu pertama kalinya ditetapkan dengan instrumentasi komersial tanpa modifikasi perangkat keras. Nah, di sini disebutkan bahwa ESI dapat untuk mendeteksi penyakit gagal ginjal untuk analisis makanan dan perokok. Oke, ini akan aku lihatkan melalui gambar. Deteksi gagal penyakit ginjal kronis. Nah, di sini nafas manusia. Di sini nafas eh, manusia yang terduga memiliki penyakit ginjal kronis akan diidentifikasi. Nah, sampelnya akan diidentifikasi menggunakan air atau H2O untuk membentuk larutan sampel. Yang kemudian analit target dalam larutan itu diionisasi oleh ESIMS dengan pelarut ekstraksi. Nah, sampel yang sudah tercampur air tadi akan masuk ke dalam ESI dan akan diionisasi di sini menggunakan pelarut ekstraksi atau yang biasa digunakan mungkin metanol pada tegangan tinggi. Nah, setelah ini nanti eh, kelu- nanti akan dideteksi dan akan keluar melalui detektor spektrum-spektrumnya. Dan di situ apabila terdapat biomarker untuk senyawa yang dianggap sebagai biomarker itu memiliki kadar yang tinggi, berarti napas dari orang tadi merupakan orang yang memiliki penyakit ginjal kronis. Gitu. Nah, selanjutnya di gambar yang B, ini merupakan grafik antara perokok dan bukan perokok, dan juga mereka sebelum merokok dan setelah merokok. Nah, di sini dapat dilihat grafik bahwa em, senyawa-senyawa yang menjadi biomarker tadi memiliki grafik yang lebih tinggi. Nah, ini terindikasi bahwa napas ini merupakan nafas seseorang yang habis merokok, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar yang C. Nah, di sini EESI mass spectrometry dapat digunakan untuk analisis makanan. Nah, di sini makanannya dapat kita lihat berupa cheese atau keju. Nah, keju ini akan keju ini akan dikombinasikan dengan N2 gas. Nah, ini digunakan untuk membantu dalam penggilingan atau penghancuran sampel yang lebih halus atau untuk pemisahan komponen-komponen senyawa. Nah, kemudian eh, ini menuju ke sini. Nah, sebelumnya di sini juga ada spray solution nih. Nah, spray solution ini berisi pelarut tertentu yang digunakan untuk mengekstraksi senyawa dari keju. Nah, di sini digunakan untuk mengekstraksi. Nah, dapat dilihat di sini juga menggunakan N2 yang membantu pembentukan aerosol dari larutan semprotan dan membantu menghantarkan senyawa dari sampel ke aliran. Nah, di sini juga terdapat high voltage. Nah, fungsinya ini di sini adalah untuk mempercepat partikel-partikel yang terbentuk selama pembentukan
aerosol atau bisa juga disebut untuk membantu proses ionisasi seperti itu. Nah, kemudian nih di sini dikumpulkan hasil antara kedua ini dikumpulkan di collecting tube atau merupakan tabung pengumpul untuk mengumpulkan senyawa-senyawa yang telah diionisasi. Nah, kemudian setelah dikumpulkan, dia akan masuk ke dalam ions 2MS or MS inlet. Nah, di sini di sini hasil ionisasi akan diarahkan ke dalam mass analyzer, akan diarahkan menuju mass analyzer atau di sini menjadi tempat masuknya ion. Nah, setelah masuk akan ke sini ke QTOF mass analyzer atau quadruple time of flight. Nah, heat QTOF ini merupakan komponen utama dalam mass spectrometry. Nah, di sini menggunakan kombinasi antara quadruple untuk filtering ion seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi quadruple ini memisahkan senyawa yang akan dianalisis untuk terus melaju dan juga akan menolak ion yang tidak dianalisis agar analisisnya lebih fokus seperti itu. Dan juga gabungan dari TOF atau time of flight untuk mendeteksi massa ion. Nah, selanjutnya di sini akan menjadi data. Nah, data hasil analisis yang dihasilkan oleh ini akan berupa data spektrum massa, nih seperti ini, data spektrum massa yang menggambarkan kombinasi senyawa dalam makanan. Nah, data ini dapat digunakan untuk memberikan informasi yang diinginkan, misalnya mencari senyawa apa, dan nanti bisa dilihat di data ini, seperti itu. Oke, dan Oke, sekarang kita masuk alat yang 4, yaitu Secondary Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Nah, ini merupakan metode yang memanfaatkan ionisasi elektrospray sekunder untuk analisis senyawa volatil dalam sampel napas. Oke, seperti yang tadi, kita langsung saja ke gambarnya, skema alatnya. di sini ada analit yang dimasukkan. Dan kemudian di sini ada nano electrospray yang terdiri dari water atau air dan adiktif. Nah, mereka ini digunakan misalnya ada sampel cairan atau di sini ada larutan napas diinjeksikan ke dalam aliran gas pembawa melalui jarum kecil dengan tegangan tinggi yang menghasilkan semburan aerosol. Nah, jarum ini terhubung dengan sumber listrik untuk menciptakan medan listrik yang diperlukan untuk pembentukan aerosol. Nah, kemudian di sini ada ion chamber di sini. Nah, ini adalah ruang di mana aerosol yang dihasilkan dari nanoelektrospray tadi antara molekul dalam sampel dan ion reagen menghasilkan ion-ion yang terionisasi atau istilahnya di sini itu merupakan pengionan seperti itu. Kemudian masuk ke dalam collision cell. Nah, di sini digunakan untuk mengadakan reaksi tumbukan antara ion-ion yang dihasilkan dalam ionization chamber dan gas inert. Nah, reaksi tumbukan ini di sini mereka bertumbukan membantu mengaktifkan ion-ion dan mempercepat fragmentasi molekuler sehingga menghasilkan informasi struktural yang lebih baik dalam analisis ini. Nah, selanjutnya mereka masuk ke dalam orbital mass spectrometer with MS or MS capabilities. Nah, setelah melalui collision cell ini, tadi kan akan dihasilkan ion-ion yang masuk ke dalam orbit trap. Nah, ini merupakan detektor yang digunakan untuk memisahkan
dan mendeteksi ion-ion berdasarkan massa permuatan. Nah, di sini kan disebutkan with MS capabilities. Nah, dilengkapi dengan kemampuannya ini atau tandem mass spectrometry yang memungkinkan analisis fragmentasi ion. Nah, hal ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi struktur molekul yang terkandung dalam sampel napas. Nah, jadi gabungan antara Orbitrap dan tandem mass spectrometry ini sangat penting ya, karena untuk mengidentifikasi dan mengukur struktur molekul yang ingin dianalisis di dalam napas sampel napas ini, seperti itu. Nah, ya selanjutnya di pengaplikasiannya dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memonitoring penyakit. Nah, di sini disebutkan penyakit COPD. Nah, ini tuh merupakan penyakit yang disebabkan oleh perokok tembakau dan dapat langsung dianalisis. Yang kedua untuk mendeteksi CF atau penyakit genetik resesif multi-organ. Nah, ini tuh disebabkan karena mutasi gen CFTR. Dan sebagai pendeteksinya menggunakan senyawa mikroba CF. Nah, nanti jika ini teridentifikasi berarti menjadi identifikasi adanya penyakit CF ini. Selanjutnya juga bisa untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, nanti jika sel kankernya ini terdeteksi, itu akan menjadikan indikasi adanya kanker payudara. Yang ketiga, di sini disebutkan pneumonia bakterial. Nah, ini tuh merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas terkait penyakit di dunia. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang alat-alat, berbagai alat, dan teknik, metode dan teknik MS ini dievaluasi oleh beberapa parameter, yaitu limit of detection atau LOD, sensitivitas, dan lain-lain. Memiliki potensi aplikasi yang luas dalam bidang klinis, meliputi beberapa penyakit. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, breath analysis of mammals by mass spectrometry. Nah, tadi tidak hanya hembusan nafas dari manusia saja yang bisa dideteksi, tetapi juga hembusan nafas dari mamalia. Itu merupakan penelitian lanjutan. Nah, hal ini juga terikat erat dengan status metabolisme dari mamalia-mamalia tersebut. Contohnya dari napas sapi yang bisa mendeteksi status ketosis dan juga metabolisme dari sapi. Di sini juga disebutkan bahwa pernah dilakukan penelitian untuk meneliti penyakit dari lumba-lumba dan juga asma pada kuda. Nah, selanjutnya hal ini tuh masih terus lanjut diteliti untuk breath analysis dari mamalia dengan napas tikus sebagai sampel uji cobanya. Dan poin yang keenam, kita masuk ke data analisis. Nah, setelah ini aku akan menampilkan alur analisis data dari alat yang telah kita bahas. Oke, yang pertama itu tahap sample collection. Tahap ini melibatkan pengumpulan sampel yang akan dianalisis seperti sampel napas atau makanan. Nah, sampel ini tuh harus dikumpulkan dengan metode yang sesuai dan diambil dengan hati-hati untuk memastikan integritas sampel yang optimal. Yang kedua, tahap analytical platform. Nah, ini tuh merupakan tahap pemilihan platform analis yang akan digunakan. Kita pilih yang tepat atau sesuai dengan tujuan diagnosisnya untuk menghasilkan data yang relevan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, itu ada alat yang harus menggunakan pretreatment sample dan ada alat yang bisa langsung digunakan. Selanjutnya ada data acquisition. Nah, tahap ini melibatkan pengambilan data dari alat analitik yang digunakan. Nah, data ini mencakup informasi tentang profil senyawa volatil atau molekul yang terdeteksi di dalam sampel. Di tahap yang keempat ada data processing. Nah,
tahap ini itu merupakan tahap pengolahan data untuk menghilangkan noise, mengkoreksi baseline, dan mengurangi variabilitas yang tidak diinginkan. Dan itu sangat membantu banget untuk meningkatkan kualitas data dan mempersiapkan untuk analisis selanjutnya. Lanjut ke tahap yang kelima, yaitu statistical analysis. Ini merupakan tahap penerapan metode statistik untuk menganalisis data. Nah, mencakup metode analisis multivarian, PCA, diskriminan, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke tahap Identification of Relevant VOCs. Nah, ini merupakan tahap identifikasi senyawa volatil yang relevan dengan membandingkan spektrum massa yang terdeteksi dengan basis data yang ada. Basis datanya itu merupakan yang standarnya. Selanjutnya, Pathway Analysis. Ini merupakan tahap yang melibatkan analisis jalur atau rute biokimia yang terlibat di dalam kondisi atau penyakit yang sedang diteliti. Nah, ini membantu banget untuk memahami mekanisme biologis dalam pengidentifikasian sampel. Masuk ke tahap yang terakhir, yaitu quantitative assay. Nah, ini merupakan pengukuran kuantitatif konsentrasi senyawa volatil atau molekul yang relevan dalam sampel. Nah, ini dilakukan menggunakan standar internal atau kalibrasi untuk menghitung konsentrasi absolut atau relatif dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, ini merupakan tahap terakhir dari data analysis. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu Beyond Mass Spectrometry and Comparison. Nah, intinya adalah menyebutkan bahwa dalam kedua pendekatan tersebut, prakonsentrasi sampel napas dan analisis data multivarian digunakan untuk meningkatkan sensitivitas dan identifikasi senyawa yang relevan. Nah, dalam keseluruhan, meskipun sensor kimia dan metode optik memiliki kelebihan dalam kemudahan penggunaan dan biaya yang rendah, mereka masih memiliki batasan dalam sensitivitas, spesifitas, dan waktu analisis. Nah, spektrometri massa ini tetap menjadi metode yang paling umum digunakan dan sangat efektif dalam analisis napas. And then kita masuk poin yang ke-8, yaitu Conclusion and Outlook. Menyimpulkan bahwa kemajuan utama dalam analisis napas berbasis teknik spektrometri massa langsung dengan mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi tersebut dalam analisis gas napas manusia dan mamalia. AMS telah menjadi tren dalam pengembangan MS untuk analisis napas secara kemampuannya dalam analisis cepat dan online tanpa treatment simple. Masih ada beberapa tantangan, yaitu sensitivitas, waktu, dan operasi. Penyelesaian tantangan-tantangan tersebut akan memberikan kontribusi pada pengembangan dan aplikasi yang lebih luas dari AMS dalam berbagai bidang. Thank you for watching! Don't forget to like, comment, and share.